Nah, sambung ya. Nah, aku akhirnya kan udah selesai tuh. Jadi aku tuh citra diriku tuh terbangun gitu ya. Waktu di kuliah S1 tuh aku tuh sempet bercitra diri positif terhadap diriku sendiri. Selama ini kan aku nggak pede, minder, ngerasa nggak cantik, ngerasa nggak pinter, ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak diperhitungkan dan sebagainya. Kayak nggak pernah dapat peluang jadi yang gimana gitu ya. Itu positifnya ya. Ya wis lah ya. Habis itu aku tuh kerja dengan ijazahku S1 ya. Aku tuh sempat ngelamar kerja banyak di BRI, aku nggak keterima, BNI. Terus aku tuh pernah ngelamar di lembaga di perkebunan, PT Perkebunan. Berarti kan sesuai sama jurusanku ya. Tapi juga nggak masuk juga. Gitu ya. Nah, akhirnya aku tuh selama 6 tahun 7 bulan itu kerja di distributor sepeda motor gitu ya, di bagian finance, di bagian keuangan. Aku pertama tuh pegang STNK BPKB, terus lama-lama aku tuh pegang laporan kas beberapa toko, aku akhirnya tuh audit internal beberapa toko gitulah. Nah, itu jadi udah kuliahnya yang nggak aku terlalu suka, kerjanya akhirnya juga nggak sesuai gitu dengan jurusanku gitu ya. Akhirnya cuma membangun logika aja sih S1 ku tuh pendidikannya itu kayaknya bangun logika lah. Ya wes nggak apa-apa ya, nggak kayaknya aku tuh dapat uang gitu lah ya. Get sama nih nggak nganggur gitu lah. Ya wes gitu kan. Nah akhirnya aku tuh kan masuk, aku tuh setelah tuh beberapa kali banyak kali sampai 7 kali kalau nggak salah aku tuh tes CPNS itu ya di Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Malang. Kayaknya udah aku coba semua. Terus aku tuh pernah hampir ikut tes di Kementerian Pertanian gitu pernah. Tapi nggak lolos. Tapi nggak jadi akhirnya. Soalnya waktu itu ketabrakan sama apa gitu. Udah kayak gitu. Akhirnya aku tuh waktu itu udah menikah terus aku itu kan ngelamar di Kementerian Dalam Negeri toh. Waktu itu cuti hamil si Jerome. Nah, hamil akhirnya aku tuh bisa ke Jatinangor, Bandung, terus akhirnya aku tuh singkat cerita aku udah kerja ya di. Nah ini setelah itu aku tuh masuk ke dunia kerja pemerintahan teman-teman. Nah aku tuh terobsesi sekali sama eh, senior-senior, bapak ibu senior-senior mereka itu adalah orang-orang yang lanjut kuliah S2. Wih, waktu itu aku bener-bener, hah, di sini orangnya S2 sama aku ngerasa ini orang hebat sama ya. S2-nya tahu teman-teman dari UGM tuh banyak. Dari UGM, S2 UGM. Banyak lah dari S2 UGM. Ada yang S2 UGM tuh beasiswa, ada yang bayar sendiri. Tapi banyak yang S2 UGM. Berjibun, kayaknya biasa banget gitu loh. S2-nya apa Bu? Di mana Bu? UGM. Itu kayaknya kayak aduh apa ya? Kayak kacang-kacang gitu loh. Bukan sebuah spesial kayaknya. Karena saking banyak. Yang kedua, kalau nggak di UGM mereka itu ngambil S2 itu di UB, Administrasi Publik. Aku semakin aduh, banyak sekali yang kayaknya waktu itu kayak ya gimana ya sampai belum lah kayak air liur itu netes-netes gitu. Aduh kok mereka pinter sekali, mereka kok aduh kayak ya udah kayak gitu. Nah, pergaulan pun dengan pemerintahan gitu. Akhirnya aku terobsesi aku ngurus beasiswa. Karena melihat bapak ibu di situ tuh pada beasiswa keren-keren gitu. Ada juga sih yang nggak beasiswa kuliah manajemen kalau nggak salah di universitas swasta lah. Aku nggak terlalu terobsesi sama mereka. Aku terobsesi sama yang itu beasiswa itu gitu loh. Nah karena terobsesi itu aku tuh ngurus beasiswa belajar dan sebagainya nyontoh mereka karena aku terobsesi sekali. Akhirnya aku ambilnya magisternya itu administrasi publik di Universitas Brawijaya. Kenapa? Karena senior-seniorku kuliah di situ semua dan mereka tuh kayaknya orang-orang hebat dan aku tuh ngefans sama mereka dan aku pengen jadi seperti mereka. Jadi aku ngikutin. Waktu itu diwawancarai ditanyain, "Kenapa kamu mau masuk di sini? Banyak loh yang sudah masuk di sini. Buat apa? Kamu lebih baik ke ilmumu aja." Aku bilang, "Enggak, Pak, karena saya tuh sekarang berkecimpung di ilmu di pemerintahan. Jadi saya itu lebih baik memperkuat ilmu pemerintahan saya."
Dan mereka tuh pada senior-senior semua dan nggak lama lagi mereka tuh pensiun. Setelah pensiun, siapa yang nerusin kayak gitu? Aku pokoknya bersilat lidah mempertahankan keinginanku gitu, dan obsesiku. Nah, akhirnya aku masuklah di administrasi publik Universitas Brawijaya. Karena pada saat itu ya kuliah di situ tuh dosennya itu terbilang 80% tuh enak menyampaikannya. 20% ada yang kurang enak, tapi ya udah ya. Pasti kayak gitu ya. Tapi enak gitu menyampaikannya dan ilmunya tuh baru dan relate dengan kehidupanku, dengan pekerjaanku. Jadi aku tuh seneng sekali dengan ilmu itu. Gitu ya. Pokoknya seneng banget lah dengan ilmu itu. Sampai-sampai aku tuh punya pikiran gini. Kalau tahu Kalau tahu aku tuh kerja di pemerintahan, dulu waktu kuliah aku tuh masuk aja di pilihan ketiga administrasi publik, aku bilang gitu kan. Gak usah lah gengsi-gengsian. Jadi administrasi publik yang pinter banget, yang berprestasi banget. Aku yang punya pikiran kayak gitu. Jadi itu aku agak ya, dan aku tim nyesel lah ya. Kenapa sih kalau kayak gini ya? Tapi siapa yang tahu ya tentang kehidupan ya? Ya udah, aku tuh sempet kayak gitu. Akhirnya aku tuh menikmati sekali ya kuliah di situ itu dan mulai menghubung-hubungkan antara ilmu-ilmu itu dengan keseharianku gitu. Jadi aku tuh banyak mengambil teori-teori itu untuk memasukkan ke lembar bacaan ketika aku menyampaikan tuh pasti aku akan menyampaikan tentang ilmu-ilmu administrasi publik sampai sekarang. Itu saking nancepnya ilmu itu ke pemikiranku gitu teman-teman. Akhirnya aku itu ya S1-nya TIP, S2-nya MAP. Nah udah ya, udah selesai itu. Aku waktu itu sebetulnya ya, aku tuh kenapa aku ambil itu karena ada beasiswa. Tapi sebetulnya waktu itu aku sempat terpengaruh ya, terpengaruh oleh seorang senior. Beliau itu S2-nya sosiologi, bukan S2 sosiologi. Lupa aku S2-nya apa. S1-nya sosiologi UGM, S2-nya aku tahu juga tahu jurusan apa, tapi UGM, beasiswa. Beliau pintar banget. Dia bilang gini, seharusnya kita tuh ada yang masuk di program pendidikan luar sekolah gitu. Dia ngomong-ngomong, soalnya kita tuh biar tahu ada yang tahu kurikulum lah apa dan lain sebagainya. Nah, waktu itu sempat terbersit pemikiran aku mau masuk ke pendidikan luar sekolah S2-nya. Tetapi setelah ditanya-tanyakan, tak tanyakan ke suamiku itu programnya reguler teman-teman. Jadi nggak bisa kalau misalnya kuliah sambil kerja itu agak sulit kayak gitu. Dan ketika beasiswa itu ternyata beasiswanya itu nggak bisa mengcover UM waktu itu ya. Jadi hanya bisa mengcover atau ada kerjasama ya antara Bappenas itu cuma sama UB dan kampus-kampus lain sih UGM juga bisa, apa juga bisa gitu. Cuman kalau yang di UB itu masih MAP waktu itu karena MAP A akreditasinya, yang lainnya belum A ya kayak gitulah. Jadi belum bisa. Gitu. Jadi aku waktu itu ya udahlah, udah gitu ya. Waktu itu kuliahnya itu dibayarin kan. Itu kalau nggak salah 7,5 juta satu semester. Terus waktu itu S2, S3 itu 10 juta apa 8 juta, lupa. Pokoknya di bawah 10 atau 10 gitu. Waktu itu aku bilang, wah kayaknya kalau segini bisa lah. Aku bilang gitu teman-teman, maksudnya bisa bayar gitu. Waktu itu, tapi aku tuh waktu ngelanjutin S2 tuh rasanya tuh kayak gini. Kalau aku tuh ngelanjutin S3 di sini itu, aku tuh malu sama dosen-dosennya, kayaknya sulit. Yang kedua, ilmu apa lagi yang mau aku gali gitu. Aku bingung gitu ya, maksudnya bayangannya itu apa gitu lah. Aku tuh masih bingung waktu itu. Waktu itu juga ketumpuan suamiku ambil S2. Jadi aku tuh break sementara waktu sambil nungguin suamiku nyelesain S2-nya. Nah, udah ya selesai. Suamiku selesai S2. Akhirnya aku punya pemikiran lagi. Waktu itu aku tuh kayak bingung gitu. Maksudnya aku tuh kayak kelanjutan karirku gimana tuh aku tuh bingung gitu kan. Akhirnya aku tuh apa berpikir gitu dengan apa aku mempertahankan diri gitu aku kekuasaan yang nggak punya relasi ya gitu-gitu aja aku tuh harus mempertahankan diri pakai apa gitu nah aku akhirnya berpikir aku tuh harus mempertahankan diriku dengan ability dengan kemampuan jadi aku harus meningkatkan kapasitasku abilityku waktu itu ya jadi seandainya ya aku tuh nggak jadi apa-apa di kantor ini itu bukan kesalahan di aku
Maksudnya orang nggak bisa nyalain kamu gitu, karena aku sudah menaikkan kapabilitasku kok gitu ya. Kalau orang misalnya kantornya itu memang nggak bisa dalam tanda kutip ya menaikkan jabatanku atau karirku, ya bukan di aku itu kesalahannya. Mungkin sistemnya atau apa. Karena waktu itu aku tuh kan masih junior. Jadi kayaknya senior itu kayaknya ya otomatis ya nggak memperbolehkan aku tuh naik terlalu tinggi gitu loh. Jadi sampai ditekan-tekan gitu lah. Jadi aku tuh kalau kayak gini terus ini aku jadi kayaknya tuh orang yang dipilih itu bukan sekedar yang terbaik, bukan, tapi yang senior kayak gitu loh. Walaupun pada saat aku juga dikasih kesempatan sih di antara teman-temanku yang seangkatan aku juga dikasih kesempatan gitu. Cuman aku tuh sering mendapatkan tekanan dari senior gitu lah. Jadi aku tuh pemikiranku tuh eh aku harus menaikkan kapabilitasku gitu. Seni bertahan hidup gitu ya. Terus aku bilang rasanya akan jadi lucu atau lelucon gitu loh kalau staff itu S3. Jadi akan jadi lucu, jadi bahan bercandaan gitu. Dan aku ingin menciptakan kelucuan itu atau kebercandaan itu. Jadi cara melawan orang caranya melawan terhadap hal yang tidak dia suka itu kan macam-macam ya teman-teman. Nah, aku melawannya dengan cara aku kuliah dengan biaya sendiri. Gitu. Karena aku mikir kalau misalnya beasiswa itu ya agak ribet sih. Agak ribet terus ya adalah aku sudah pernah ngerasain beasiswa coba aku bayar sendiri. Kayaknya sih mampu gitu loh. Karena ada tunjangan kinerja kan. Aku pikir tunjangan kinerja itu kan bukan menurutku ya tunjangan kinerja itu bukan tujuannya untuk agar kita kaya gitu, agar menambah pendapatan kita. Ya bolehlah bertujuan itu, tapi menurutku untuk menaikkan kinerja kita. Nah, salah satu cara menaikkan kinerja itu adalah dengan menggunakan uang itu untuk menaikkan kinerja dengan cara kuliah. Aku berpikir seperti itu waktu itu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk kuliah. Nah, kuliah apa yang aku mau gitu ya. Otomatis kan aku berpikir apakah administrasi publik atau yang lain. Nah, aku akhirnya kan masih kemarin tuh punya rasa penasaran ya terhadap namanya pendidikan luar sekolah. Akhirnya aku tuh cari informasi S3 pendidikan luar sekolah, ternyata ada di UM. Nah, deket kan? Kantorku sama UM itu deket teman-teman. Nggak sampai setengah jam berapa kilo ya. Sama UB pun deket gitu loh. Jadi aku mikir loh kenapa enggak? Ini kesempatan tuh nggak sulit itu loh untuk aku tuh kuliah tuh sangat mudah. Kesempatan ada, peluang ada, kenapa nggak diambil? Kan rugi gitu ya kalau nggak diambil. Deket juga ke sekolahnya gitu. Akhirnya aku tuh masuk ya. Dan ketika aku tuh diterima, aku senengnya tuh minta ampun dan bangganya tuh minta ampun. Kayaknya happy banget. Ya memang karena mungkin itu yang kuinginkan ya. Sebetulnya sama sih ketika aku tuh di S2 aku juga seneng banget. Melebihi senangku ketika lulus S1, ketika masuk S1 ya. S1 tuh kayak ya udahlah kayak gitu ya. Tapi ketika aku tuh masuk S2, masuk S3 itu kayaknya happy banget dan melupakan dalam kutip ya idealismeku sebagai seorang anak IPA gitu loh. Anak IPA kok kuliahnya di FIP, anak IPA kok kuliahnya di MAP kayak gitulah. Aku udah hilang semua. Aku bangga karena aku tuh mendapatkan apa yang kuinginkan dan itu dapat menunjang karirku gitu. Kan waktu itu belum ada yang masuk kuliah pendidikan gitu di kantorku. Padahal tempat kantorku itu adalah sebagai salah satu balai pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan untuk orang dewasa gitu. Kayak diklat-diklat gitu lah teman-teman. Tapi nggak ada yang jurusan pendidikan gitu. Semuanya jurusannya ya pemerintahan gitulah. Nah, waktu itu aku seneng banget lah kuliah di S3 PLS itu gitu. Walaupun ya teman-teman tahu lah ya, banyak kesulitan ketika aku menyelesaikannya gitu ya. Dan sampai sekarang aku juga bersyukur bisa menyelesaikannya itu karena banyak pertolongan ya. Pertolongan Tuhan melalui dosenku, melalui temanku, melalui banyak hal. Itu yang kadang aku tuh udah nggak masuk di akalku karena memang sesulit itu menyelesaikannya gitu. Terutama di masalah jurnal ya. Kalau di disertasi oke lah aku udah pengalaman skripsi, udah pengalaman tesis, disertasi ya masih bisa aku pikirkan walaupun tuh hal baru ya. Waktu aku ngambil kuantitatif yang aku belum sama sekali belum pernah. Waktu S1 aku tuh percobaan lab gitu ya. Jadi pakai aplikasi gitu ya, pakai ilmu peramalan. Jadi beda. Kuantitatif tapi data-data lab gitu. Terus S2 aku tuh kualitatif karena ngikutin dosenku tuh suka kualitatif ya udah.
Nah, S3 itu aku ngambil kuantitatif karena dosenku suka kuantitatif, jadi aku berharap bisa lebih mudah gitu loh. Itu bisa aku selesaikan, walaupun aku nggak punya latar belakang sama sekali, aku belajar SPSS, aku belajar apa, aku bisa lah menyelesaikan. Tetapi memang kesulitannya di, ya teman-teman tahu lah ya, kemarin aku, ya coba lihatlah all about kuliah itu. Dia mah sulit sekali gitu kan. Nah, tapi ya aku seneng, aku maksudnya aku nggak merasa ini jurusan yang salah gitu loh. Yang agak ngerasa salah si S1 ya. Cuman aku nggak bisa menirkan S1 ku karena di S1 tuh aku bisa mulai aku tuh grow up dan aku tuh bisa jadi berkat buat ya mungkin sampai sekarang ya, semoga sampai sekarang jadi berkat menancapkan bibit tumbuh di situ persekutuan gitu lah. Nah itu teman-teman. Nah karena S3 aku ini juga ya habis rencana Tuhan ya, aku tuh kan dapat peluang untuk masuk ke fungsional ya, bukan struktural ya, tapi fungsional. Karena yang ada itu dan aku ngambil peluang itu dan aku lulus tes itu gitu ya. Udah aku ngelihat kalau aku ada peluang, aku lulus tes, ya itu berarti jalan Tuhan, betul nggak? Kalau ada peluang, aku nggak ngambil, aku salah. Kalau ada peluang kok kamu nggak ngambil, nah kan salah. Orang udah di depan mata, peluang aja itu udah bagus. Nah ketika ambil peluang, aku masuk, itu sudah berkat Tuhan. Dan ketika masuk aku lulus itu berkat Tuhan dan pasti itu pasti jalan Tuhan gitu loh. Kalau bukan jalan Tuhan ya nggak mungkin aku lulus. Temanku juga ada yang nggak lulus gitu loh. Jadi aku puji Tuhan sekali ya. Maksudnya awalnya aku tuh mau masuk S3 tuh hanya untuk memuaskan aku yang mau bertahan hidup gitu ya. Tapi ternyata itu jalanku untuk aku ke next level gitu. Jadi apakah senang dengan jurusanku sekarang? Aku senang sih ya. Mana sekarang yang dipakai? Untuk saat ini sih untuk jurnal-jurnal mungkin karena aku analis kebijakan ya. Aku tuh banyak ngambil kuliahku di S2 sih. Cuman nanti mungkin habis ini aku akan bikin juga jurnal-jurnal yang kependidikan lah. Tapi belum tahu masukin jurnalnya kemana yang pendidikan itu ya. Kalau yang jurnal yang ya advokasi publik itu sudah ada beberapa sih yang aku siapkan dan aku tahu mau masukkannya di mana gitu ya. Itu sih untuk aku tuh bisa terus mengembangkan ya. Aku dulu tuh waktu selesai kuliah itu dibilangin sama dosenku agar aku tuh terus berkarya dalam hal dunia dalam hal pendidikan gitu ya. Nah aku waktu itu cuma bilang iya tapi nggak ngerti mau apa gitu ya. Ternyata ya dikasih Tuhan jalan gitu ya. Ternyata aku tetap bisa memberikan sumbangsi terhadap dunia keilmuan yaitu dengan cara aku bikin jurnal. Ya ini lagi persiapan gitu bikin jurnal. Mohon maaf aku ternyata bukan kayak mesin yang di enter langsung jalan gitu. Perlu kayak gitu. Perlu ketenangan kayak gitu. Jadi masih pemikiran, masih draft, sudah ada mau tema apa, cuman belum ngetik secara sudah ada bahannya, cuman belum ngetik secara proporsi yang benar untuk jurnal. Itu teman-teman sekilas tentang ceritaku randomnya jurusan kuliahku. Moral story-nya apa? Aku tuh waktu tuh pernah disuruh ibuku kuliah di IKIP ya. Aku nggak mau. Dan ternyata ketika kuliah S3 aku kuliah di IKIP, di UM. Jadi ikuti jalan Tuhan deh, jangan kita itu kayak nggak mau, kalau nggak mau ya nggak mau, jangan gitu. Sekarang nggak mau, suatu saat mungkin kamu mau. Tapi kalau sudah seperti itu ya udah jalani, nggak usah malu gitu ya. Ya bersyukur aja. Gitu. Oke teman-teman segitu dulu ya cerita-ceritanya udah dua episode nih soal cerita-cerita kuliah. Semoga bisa jadi insight teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.